Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa bikrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurah limpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang dapat mensyafaati kita kelak di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pendidikan. Sebab pendidikan merupakan aspek penting untuk kemajuan negara ini. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Maka, para calon pemimpin bangsa dididik dan dipersiapkan untuk menjadi aset masa depan bangsa yang akan meneruskan negeri ini. Pendidikan di suatu negara dapat dikatakan sukses apabila dua aspek penting yang menunjang dapat terpenuhi dengan baik. Kedua aspek tersebut ialah aspek internal dan aspek eksternal. Dari sisi internal sudah sepatutnya keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak-anak dapat memberikan contoh yang baik dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Keluarga menjadi garda terdepan dalam membangun moral bangsa. Melalui keluarga pula, seorang anak akan melihat dan meniru apa saja yang ia lihat, apa saja yang ia dengar, apa saja yang ia rasakan. Pendidikan awal dalam keluarga mestinya dapat membimbing moral anak, agar nantinya anak akan tumbuh dengan moral yang baik. Selain itu, bimbingan penuh dari orang tua sangat berarti bagi perkembangan anak. Tak jarang di masa kini, anak-anak dibiarkan bermain gadget, bermain games, serta melihat konten hiburan di internet tanpa pengawasan. Padahal, usia anak-anak merupakan usia yang rentan akan pengaruh konten negatif karena anak-anak masih dalam masa meniru dan mencontoh tanpa tahu dengan pasti mana yang baik bagi dirinya dan mana yang tidak baik baginya. Kemahiran anak-anak di masa sekarang dalam mengakses gadget mungkin merupakan suatu kemajuan yang tidak akan pernah kita alami dahulu kala. Namun, kita harus sadar bahwa di balik setiap efek positif, pasti terdapat sisi negatif. Mungkin saja kita telah lalai karena tidak tahu apa saja yang telah anak-anak akses, apa saja yang telah mereka tiru. Lantas, tidak ada yang bisa kita perbaiki. Yang bisa kita lakukan ialah dengan melakukan pembimbingan penuh. Disinilah letak di mana keluarga menjadi aspek pendidik terpenting dalam masa pertumbuhan seorang anak. Aspek yang kedua ialah aspek eksternal, yakni dari sisi fasilitas. Pendidikan yang terbaik memang sepatutnya menjadi hak bagi setiap generasi bangsa. Namun, kenyataannya pemerintah pendidikan di negeri ini kurang baik. Masih banyak daerah-daerah yang tertinggal. Kekurangan, bahkan tiadanya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan bagi warganya. Sejatinya, pendidikan adalah hal penting yang seharusnya menjadi jaminan untuk didapatkan masyarakatnya. Karena kemajuan dari suatu bangsa dapat diraih dengan penerus yang berpendidikan dan bermoral. Namun, kesulitan dari fasilitas dan tenaga pendidik juga merupakan urgensi
permasalahan yang seharusnya menjadi fokus pemerintah. Asingnya pendidikan bagi masyarakat di daerah tertinggal seharusnya menjadi alarm bagi kita bahwa masih ada saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. Dengan harapan hal ini nantinya juga dapat mengantarkan mereka ke taraf kehidupan yang lebih baik. Ini semua bentuk tanggung jawab kita sebagai saudara sebangsa melalui pemerintah yang merupakan wakil rakyat. Seharusnya kita sama-sama bersinergi dalam pemerintahan, pembangunan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.